sholat Jumat di Masjid Istiqlal kali ini. Sholat Jumat kali ini sendiri dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, yakni Bapak Nazaruddin Umar, dan dalam khotbahnya, khotib berpesan kepada seluruh umat Islam yang melakukan aksi demonstrasi hari ini agar melakukan dengan atau menyampaikan aspirasinya dengan cara yang damai dan tidak anarkis. Selain itu juga khotib berpesan kepada seluruh umat Islam agar tidak terpancing aksi provokatif dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar memperkeruh suasana demonstrasi yang akan berlangsung pada hari ini sendiri. Dan kami dapat mengabarkan secara langsung, dapat melihat suasana di sekitar Masjid Istiqlal ini sendiri masa sudah mulai berangsur-angsur bergerak ke luar Masjid Istiqlal. Dan seperti pada rencana sebelumnya, dari Masjid Istiqlal ini masa akan keluar menuju ke Jalan Medan Merdeka Timur. Dan di sana rencananya masa akan sedikit melakukan aksi orasi di depan Barreskrim Mabes Polri agar pemerintah serius dalam penuntasan kasus penistaan agama. Dan juga setelah dari Barreskrim misalnya akan bergerak ke Medan Merdeka Selatan, lalu ke Medan Merdeka Barat, dan demo ini akan mencapai satu titik, yakni di Istana Negara. Dan bagi Anda seluruh masyarakat yang ingin beraktivitas, diharapkan untuk menghindari terlebih dahulu jalan di Istana, maksud kami di Masjid Istiqlal ini, karena seluruh jalan-jalan di sekitar Masjid Istiqlal ini sudah dipenuhi oleh para jamaah dan juga para massa aksi demo yang akan bergerak menuju ke Istana Negara. Diharapkan Anda mengikuti petunjuk-petunjuk dari kepolisian tentang jalur alternatif mana agar Anda tidak terjebak oleh kemacetan di sekitar Masjid Istiqlal ini. Demikian, Winda dan juga Syira kembali ke studio. Ya, Rendra, lalu bagaimana dengan pengamanan ketika massa dari para pendemo aksi damai ini akan bergerak menuju ke Istana Negara? Winda dan juga Syira, terkait dengan pengamanan dari pihak kepolisian dan juga anggota gabungan dari pihak kepolisian dan juga aparat keamanan memang sudah selalu bersiaga sejak kemarin hingga saat ini sendiri. Sudah ada ratusan aparat yang bersiaga di seluruh area dari Masjid Istiqlal. Dan tidak hanya untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas di depan Masjid Istiqlal, para polisi juga menyebar agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, terutama saat massa melakukan long march menuju ke Istana Negara. Syira. Ya, Rendra, ini terlihat di layar bahwa memang banyak sekali massa yang hari ini akan melakukan aksi damai. Lalu bagaimana penanganan medisnya bila ada beberapa massa yang kelelahan atau terluka? Ya, Rendra? Baik, ini adalah pantauan kondisi saat ini di Masjid Istiqlal. Ini dari drone ya? Betul. Bisa terlihat ribuan massa memadati sejumlah jalan di kawasan Masjid Istiqlal. Jalan yang biasanya memang dilewati oleh sejumlah kendaraan ini, kali ini ditutup dan dipenuhi oleh ribuan orang. Ya, saat ini massa seperti yang tadi disampaikan oleh Rendra Kusuma, massa sudah mulai bergerak menuju ke Istana Negara, dan seperti yang terlihat juga ada sejumlah pengamanan yang memang sudah disiapkan oleh aparat kepolisian. Ya, kita berharap nantinya aksi damai ini berjalan dengan lancar, tertib, betul, dan juga damai, betul sekali. Ya, baik pemirsa, Anda bisa menyaksikan sejumlah informasi penting dari kawasan Istiqlal di mana massa akan bergerak menuju ke Istana Negara dalam breaking news yang akan hadir sesaat lagi. Mewakili kerabat kru yang bertugas, saya Syira Safira dan saya Winda Irawan Udiri. Terima kasih, sampai jumpa.
Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Feni Anastasia. Kami masih akan melanjutkan memantau bagaimana perkembangan terkini dari aksi damai yang berlangsung siang hari ini di sejumlah tempat. Di antaranya ada di Istiqlal, kemudian di kawasan Monas dan juga di Makassar. Dan kami juga nanti akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana terkini di sekitar Medan Merdeka. Sudah ada rekan-rekan kami yang akan mengabarkan langsung dari beberapa wilayah. Saya akan langsung menuju ke Rendra Kusuma yang akan memantau bagaimana perkembangan terkini siang hari ini di sekitaran Masjid Istiqlal. Rendra, silakan. Sam, presenter siapa, Sam? Presenter siapa? Bisa, seperti yang kita bisa lihat di belakang saya saat ini, masa aksi unjuk rasa sudah mulai bergerak menuju ke Istana Negara. Jika memang seperti yang dikatakan sebelumnya, nanti pun para masa ini akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Timur terlebih dahulu untuk melakukan aksi orasi di Barreskrim Mabes Polri. Dan setelah itu akan bergerak ke Medan Merdeka Selatan, melewati area Balai Kota dan selanjutnya masuk ke Medan Merdeka Barat untuk melewati Menko Polhukam dan berakhir di Istana Negara. Dan seperti yang kita bisa lihat bersama saat ini, suasana di wilayah Masjid Istiqlal ini sudah sangat ramai oleh para jamaah ataupun massa demo yang akan bergerak menuju ke istana. Dan tidak hanya bergerak, mereka pun di sini sambil meneriakan yel-yel atau melakukan orasi-orasi, terutama menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah untuk serius dalam mengusut tuntas kasus penistaan agama. Dan dalam aksi ini sendiri, massa yang berjumlah ribuan ini secara berbondong-bondong telah keluar dari Masjid Istiqlal. Dan bagi Anda, para masyarakat sendiri harus mewaspadai jika Anda ingin beraktivitas di sekitar area Masjid Istiqlal, karena seluruh jalanan di area Masjid Istiqlal ini sudah resmi ataupun sudah ditutup oleh aparat setempat, karena massa sudah mulai keluar dari Masjid Istiqlal untuk bergerak menuju ke Istana Negara. Dan bagi Anda, para warga yang ingin beraktivitas seperti biasa, harap mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh pihak kepolisian terkait dengan rute-rute mana saja yang bisa dilalui tanpa harus melewati aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 4 November ini. Kembali ke studio. Rendra Kusuma, nanti akan kami menuju ke Anda kembali untuk memantau perkembangan terkini di sekitaran Masjid Istiqlal. Kami akan mencoba untuk menghubungi rekan kami Muhammad Sofyan yang akan mengabarkan langsung dari Jalan Medan Merdeka Barat. Sofyan, bagaimana pantauan di sana sejauh ini? Ya, Feni, untuk pantauan dari Jalan Medan Merdeka Barat, saat ini massa sudah mulai bergerak dari Bundaran BI yang tadi massa sempat berkonsentrasi di sana, tepatnya di Bundaran BI atau Bundaran depan Patung Kuda. Usai mereka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di Bundaran BI, ini massa sudah mulai berangsur-angsur bergerak menuju Istana Kepresidenan. Banyak massa dari sejumlah ormas, bahkan tidak hanya datang dari Jabodetabek saja, melainkan mereka juga datang dari wilayah Bandung, bahkan dari Sumatera juga. Saya tadi sempat berbincang-bincang dengan beberapa massa. Dan mereka satu tujuan mereka yaitu menyuarakan untuk diprosesnya secara hukum, diprosesnya secara adil dan benar terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama. Hingga saat ini massa masih terus bergerak dari Bundaran BI menuju Istana Kepresidenan. Untuk kondisi lalu lintas yang tadi masih dibuka dari kawasan HI Tamrin Sudirman dan sebagainya, hingga saat ini 2 jalur dari Bundaran HI menuju ke Bundaran BI. Begitu juga sebaliknya, sekarang ini sudah ditutup dan sudah dipenuhi massa yang melakukan aksi unjuk rasa atau aksi damai pada kesempatan siang hari ini. Dan massa terus menyuarakan orasinya untuk menuntut penegak hukum melakukan proses hukum secara tegas dan adil kepada Basuki Cahayapurnama. Ada yang menarik di sini, selain massa yang juga kebanyakan kita lihat dari kaum Adam, ini juga banyak juga massa dari kaum ibu-ibu atau wanita begitu. Mereka membuka jasa nasi kotak ataupun pembagian nasi kotak secara gratis, kemudian makanan secara gratis, minuman juga begitu. Bahkan mereka membuka jasa pengecasan HP begitu bagi
masa aksi yang mungkin kebetulan membutuhkan listrik untuk mengecas HP-nya. Dan hingga saat ini pengawalan polisi juga masih terlihat di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat ini, termasuk juga tim relawan medis juga masih terus standby di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat ini. Saya kembalikan ke Feni, silakan Feni. Ya, Sofyan, kalau pantauan Anda sejauh ini selain masa yang akan menuju ke istana untuk berunjuk rasa aksi damai pada siang hari ini, apakah Anda melihat juga ada warga mungkin yang juga ada di lokasi di sekitar Anda? Baik, nampaknya Sofyan belum bisa mendengar suara saya. Saya akan langsung menuju ke Andromeda Mercury yang akan mengabarkan bagaimana perkembangan terkini di kawasan Monas pada siang hari ini. Andro? Baik, Penny, jumlah massa yang tiba di kawasan Monas tepatnya di depan Istana Merdeka sudah mulai bertambah. Tadi mereka sempat menggelar atau melaksanakan ibadah sholat Jumat di sini. Kemudian saat ini mereka yang berasal dari berbagai daerah, mulai dari Yogyakarta, Palembang, Kalimantan, Bali, Madura, mereka sudah hadir di Istana Merdeka. Jumlahnya ini masih sebagian. Mereka sudah membuat barikade mengatasnamakan Laskar Mujahidin yang posisinya paling dekat dengan pembatas keamanan yang sudah pihak kepolisian. Ada pembatas berupa tembok setinggi 50 cm dan pagar kawat 2 lapis yang berdiri tepat di depan Istana Merdeka. Saat ini mereka terus menyerukan orasi dan memberikan aspirasinya secara damai, dan bisa Anda perhatikan suasana di sini begitu kondusif. Pihak kepolisian juga terus berjaga. Selain adanya batasan beton, kemudian pagar kawat, ada polisi yang melantunkan atau membacakan Asmaul Husna dan juga sholawat berada persis di belakang saya. Polisi kembali bersiaga, kemudian di belakang polisi ada barakuda dan water cannon yang disiapkan oleh pihak keamanan. Setidaknya ada 18.000 lebih personil yang diturunkan untuk mengawal dan juga mengamankan aksi damai 4 November ini. Bagaimana dengan pergerakan massa yang berasal dari Masjid Istiqlal menuju ke Istana Merdeka ini? Ada rekan saya Indira Mawati yang bisa melihat secara lebih dekat pergerakan massa dari Jalan Medan Merdeka Selatan menuju ke Medan Merdeka Barat. Indira Mawati. Andro, suasana di tidak jauh dari sekitar istana. Saya sekarang berada di Jalan Medan Merdeka Barat. Posisi di sebelah kanan saya ini adalah Monas, ya. Sementara di seberang sana, di sana ada gedung-gedung pemerintahan mulai dari RRI, kemudian ada MK dan lain-lain. Kalau tadi dikatakan bahwa masyarakat mulai berangsur-angsur, berduyun-duyun, perlahan, dan juga sedikit demi sedikit mulai mengarah menuju ke titik akhir, yaitu Istana Merdeka. Ini kami melihat sudah mulai ada iring-iringan begitu, long march dari sejumlah elemen masyarakat yang mulai berjalan menyusuri Jalan Medan Merdeka dari arah bundaran Patung Kuda menuju ke arah istana. Memang perlahan-lahan sekali, namun ini berangsur-angsur sedikit demi sedikit, namun pasti begitu. Di wilayah ini semakin lama semakin penuh dan semakin masif. Cukup banyak orang yang memang menyuarakan aspirasi mereka di hadapan istana. Mereka berharap agar istana bisa mendengar, pemerintah bisa mendengar, ataupun petinggi negeri ini bisa mendengar. Kalau pagi tadi saya menyaksikan di Istiqlal ini elemen masyarakat lebih banyak pada ormas Islam, di wilayah ini di Jalan Medan Merdeka Barat sudah bercampur, mulai dari ormas Islam, kemudian mahasiswa juga sudah mulai tampak menyuarakan orasi-orasi mereka di sekitar kita. Anda mungkin bisa mendengar sebagian, dan juga cukup banyak ibu-ibu yang berada di sini, bahkan masyarakat biasa yang hanya menonton keramaian pun sudah ramai di sini. Artinya ini mungkin belum jam 2 ya, ini mungkin masih sekitar pukul, saya lihat dulu, jam 1:05, belum sepenuhnya berada di sekitar sini, tetapi yang jelas berangsur-angsur sedikit demi sedikit mulai menuju ke arah depan istana. Suara mereka sama, kurang lebih sama, kita mengetahui semua apa yang mereka suarakan, tetapi yang jelas di sini elemen masyarakat menyuarakan orasi mereka secara berkelompok. Kalau Anda melihat di sini ada mahasiswa, ada mulai dari pengamanan juga. Suasana di sini masih kondusif, mudah-mudahan seterusnya kondusif hingga masa pulang ke rumah masing-masing. Berharapnya di sini masih terus adem, dan juga tidak ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengambil untung atau mengambil situasi yang tidak menguntungkan.
Karena situasi di sini saat ini yang kami rasakan aman, menyenangkan. Apalagi kalau tadi Anda melihat langsung bagaimana masyarakat, para pendemo melakukan sholat Jumat bersama di sini dan mulai menyuarakan nama besar Allah. Semuanya berusaha untuk menjaga bagaimana caranya supaya unjuk rasa ini bisa berjalan dengan damai dan lancar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan. Tadi sejak siang kami mendengar ada himbauan-himbauan agar tetap menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Juga ada himbauan-himbauan agar tidak merusak taman. Tentu saja ini semua sebaiknya memang dijaga oleh para pendemo. Salah satu hal yang harus dijaga oleh para pendemo juga adalah bagaimana agar hari ini terus berjalan kondusif, aksi damai bisa berjalan terus. Dan yang kami dengar di antara para pengunjuk rasa ini nanti akan ada dari pihak istana yang akan menerima mereka. Kami mendengar dari Polda bahwa dari pihak istana akan ada perwakilan yang menerima jika para pendemo memang ingin menyuarakan langsung ke istana. Namun sekitar pukul 11 tadi Presiden Joko Widodo sudah berangkat keluar dari istana, terutama untuk meninjau kereta cepat di kawasan bandara. Kemudian melaksanakan sholat Jumat di bandara dan setelah itu juga melakukan peninjauan-peninjauan di sekitar bandara, terutama kereta cepat di kawasan bandara. Belum diketahui pada pukul berapa Presiden Jokowi akan kembali ke istana karena sebetulnya hari ini adalah jadwal internal dari Presiden dan belum ada jadwal lain selain ada peninjauan di kawasan bandara. Saya kembalikan ke Andromeda terlebih dahulu. Tadi kini kami akan mengabarkan bagaimana titik di kawasan bundaran Bank Indonesia. Di sini merupakan titik pertemuan dari para unjuk rasa, baik para unjuk rasa yang datang dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan maupun dari Tamrin kini sudah berkumpul di sini untuk kemudian berada di titik ini. Sampai dengan saat ini kami masih belum melihat apakah mereka akan langsung berjalan ke arah istana ataupun ke Jalan Medan Merdeka Barat. Namun Anda bisa lihat pemirsa bagaimana ribuan massa sudah berkumpul di titik bundaran Bank Indonesia. Bisa dilihat saat ini massa sudah mengitari bundaran, masih berkumpul di sekitaran bundaran Bank Indonesia. Aksi damai 411 ini nantinya rencananya titik akhirnya adalah di istana melewati Jalan Medan Merdeka Barat. Adapun beberapa massa dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan masih terus berdatangan ke bundaran Bank Indonesia dan kami juga melihat bahwa ada beberapa yang datang dari arah Tamrin, tepatnya di depan Bank Indonesia. Pengalihan arus lalu lintas juga akan diberlakukan seperti yang sudah disebutkan dan untuk Jalan Medan Merdeka Barat sudah ditutup total jika sebelumnya masih bisa dilintasi oleh kendaraan yang memiliki kantor di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat. Kini Jalan Medan Merdeka Barat sudah ditutup total, baik juga di Jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara ini aksi masih berada di bundaran Bank Indonesia. Sebagian dari massa bergerak menuju ke istana, namun sebagian besar lainnya masih berada di bundaran Bank Indonesia. Adapun yang bisa kami lihat saat ini ribuan massa masih menunggu bagaimana apakah mereka secara serempak akan melakukan long march ke titik akhir ataupun mereka akan berada di sini sebagai titik pertemuan dari massa yang tergabung dari organisasi massa Islam. Bisa Anda lihat kembali pemirsa, kami memiliki gambar dari atas. Bisa Anda lihat bagaimana ribuan massa dari pengunjuk rasa berada di sekeliling bundaran Bank Indonesia dari berbagai sudut masih berkumpul di sini. Sampai sejauh ini kami masih belum memiliki informasi apakah mereka akan secara serentak menuju ke arah istana ataupun mereka akan berkumpul di sini terlebih dahulu untuk kemudian bergerak. Sementara di lain pihak masih ada beberapa massa dari berbagai titik yang justru berkumpul di bundaran Bank Indonesia. Sementara itu yang bisa kami kabarkan, kita kembali ke studio. Baik, Windy Wellington ya, dari kawasan Bundaran Bank Indonesia. Kalau tadi kita menyimak bagaimana laporan dari Windy bahwa ribuan orang sudah berkumpul di Bundaran Bank Indonesia dan hingga kini Jalan Medan Merdeka Barat maupun Selatan sudah ditutup total. Dari Windy Wellington ya, kita akan menuju ke Makassar, tidak hanya di Jakarta. Ternyata unjuk rasa juga dilakukan di luar Jakarta, yaitu di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah cukup ramai nampaknya di sana. Kita akan mengikuti laporan dari Danita Riyadini. Danita, bagaimana pantauan Anda hingga siang ini?
Siang hari ini masa sudah berkumpul di kawasan flyover Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan sejak tadi sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia bagian tengah, mengingat bahwa usai pelaksanaan sholat Jumat tadi di Masjid Al-Markas yang merupakan titik kumpul massa sudah mulai bergerak ataupun sudah melaksanakan long march mereka dari Masjid Al-Markas menuju titik utama dilaksanakannya demo ataupun aksi damai terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Kondisi terkini di kawasan flyover sudah berkumpul ribuan massa dari berbagai kalangan yang mereka melakukan ataupun memberikan orasi-orasi mereka. Salah satu orasi yang mereka suarakan adalah sama seperti di Jakarta, yaitu menuntut agar pihak aparat yang berwajib mengusut ataupun memproses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Kami memantau pelaksanaan di Makassar ini berjalan dengan damai, mengingat bahwa instruksi yang diberikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan tadi pagi usai pelaksanaan apel di Masjid Al-Markas menyampaikan bahwa Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Polisi Anton Carnian mengungkapkan pihaknya menghimbau bagi para pendemo untuk tidak terprovokasi, mengingat bahwa tema aksi yang dilaksanakan siang hari ini adalah aksi damai. Tidak hanya umat Islam ataupun ormas-ormas Islam saja, namun ada gabungan dari berbagai kalangan. Tadi juga kami memantau ada himpunan mahasiswa ataupun dari kalangan mahasiswa yang juga turun ke jalan mengikuti aksi damai yang digelar siang hari ini. Adapun rute yang dilalui oleh massa ataupun pendemo dari Masjid Al-Markas di Jalan Masjid Raya menuju ke Jalan Urip Sumoharjo, terus menuju ataupun berpusat di kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang ada di kawasan Jalan Urip Sumoharjo. Saat ini arus lalu lintas masih berjalan seperti biasa meskipun di flyover sudah ataupun masih dipadati oleh massa pendemo. Tidak hanya massa pendemo saja, kami memantau masyarakat sekitar juga turut serta ataupun ikut berada di kawasan flyover ini untuk melihat ataupun mengikuti pelaksanaan aksi damai yang digelar oleh masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan. Nanti jika terjadi ataupun pengalihan arus akan dilaksanakan situasional. Jika nanti terjadi kepadatan yang tidak bisa dihindarkan lagi, pihak polisian akan menutup Jalan Urip Sumoharjo dan bagi kendaraan yang menuju ataupun dari kawasan Daya akan dialihkan menuju Jalan Daeng Siruan. Namun hingga saat ini belum ada penutupan arus meskipun kendaraan berjalan padat di kawasan Jalan Urip Sumoharjo ataupun di kawasan flyover. Massa yang berada di kawasan flyover saat ini masih memberikan ataupun menyerukan orasinya, bahkan ada beberapa spanduk-spanduk yang dibawa oleh massa dengan berbagai ajuan ataupun dengan berbagai tuntutan-tuntutan mereka. Satu hal yang mereka tuntut adalah sama, mereka mengharapkan agar pihak kepolisian segera melakukan ataupun memproses hukum kasus yang terjadi ataupun kasus dari Ahok dugaan penistaan agama. Kami akan terus mengabarkan kepada Anda jika nantinya terjadi perkembangan, mengingat bahwa titik fokus aksi damai adalah di kantor Gubernur Makassar, di kantor Gubernur Sulawesi Selatan maksud saya. Tadi juga sebelumnya pagi tadi Gubernur Sulawesi Selatan juga sudah ngecek persiapan ataupun kondisi keamanan di kawasan kantor Gubernur. Pihaknya menyatakan kondusif dan berharap memang sampai sore nanti pukul 18 kondisi di Makassar, Sulawesi Selatan terkait aksi damai yang dilaksanakan oleh masyarakat ataupun massa pendemo berjalan dengan aman, dan setidaknya ada lebih dari 3.000 personel menurut Kapolda Sulawesi Selatan tadi diterjunkan ataupun disiagakan di beberapa titik-titik vital di luar dari jalur yang dilalui oleh massa pendemo, juga di titik-titik vital di Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak menutup kemungkinan juga penjagaan dilakukan di perbatasan antara Makassar Goa dan juga Makassar Maros. Sementara saya kembalikan ke Anda, Feni. Baik, Danita Riyadini, terima kasih informasi Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat sejauh ini aksi damai tidak hanya di Jakarta dilakukan, tetapi juga di Makassar, Sulawesi Selatan seperti yang dilaporkan Danita Riyadini. Kami juga nanti akan mengajak Anda, kabarnya aksi damai juga dilakukan di Malang, Jawa Timur. Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi.